Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widri Widiana dari Prodi Manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia dan hukum pajak di Indonesia. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu definisi dan fungsi pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat balas jasa yang langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak diantaranya yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua adalah fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Selanjutnya materi kedua yaitu sumber hukum dan perkembangan hukum pajak di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau hukum pajak, misalnya faktor-faktor yang berupa hubungan sosial, politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Yang kedua adalah sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Misalnya, peraturan perundang-undangan atau asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Yang kedua adalah hukum pajak formal. Hukum pajak formal merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Bagaimana hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suara untuk pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak. Selanjutnya adalah fungsi hukum pajak. Hukum pajak memiliki berbagai fungsi yang mendasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduknya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah dalam hukum pajak yaitu sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang harus memenuhi syarat keadilan, efisien, dan sederhana, sejelas-jelasnya dalam Undang-Undang Hukum Pajak itu sendiri. Yang kedua, sebagai sumber yang menerangkan tentang mana dan siapa subjek hukum, objek yang perlu dan tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak, yang berfungsi untuk meningkatkan potensi pajak di negara tersebut. Yang ketiga, sebagai acuan dalam pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Selanjutnya, sebagai penjelas tentang penggunaan atau pemanfaatan dan hasil pemungutan pajak, baik dalam memenuhi anggaran APBN serta APBD maupun memenuhi target perolehan pajak yang akan digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu menetapkan kepastian yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi data atau usaha, maupun sanksi pidana berupa penjara ataupun kurungan, adapun sanksi administrasi berupa denda dan lain sebagainya. Kemudian materi terakhir yaitu tujuan hukum pajak. Tujuan utama dari hukum pajak adalah menegakkan keadilan yang terdiri dari keadilan dalam pemuatan peraturan yang telah tertuang dalam undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.